Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Azizah dengan NIM 12120100135. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dinasti Bani Umayyah. Ada 4 poin yang saya akan jelaskan. Yang pertama adalah sejarah lahirnya dinasti Bani Umayyah. Yang kedua adalah tokoh terkemuka pada masa dinasti Bani Umayyah. Yang ketiga adalah puncak kekuasaan pada masa dinasti Bani Umayyah. Dan yang terakhir adalah sebab runtuhnya dinasti Bani Umayyah. Selamat menyaksikan. Sejarah berdirinya dinasti Bani Umayyah. Pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib terjadi peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perang itu terjadi di Siffin. Nah, perang tersebut diakhiri dengan peristiwa tahkim. Akan tetapi, peristiwa tahkim ini tidak membereskan masalah yang ada, malah menjadikan timbul golongan ketiga, yaitu golongan Khawarij. Apa itu Khawarij? Khawarij adalah pasukan yang keluar dari barisan Ali. Nah, pada saat itu umat muslim terpecah belah. Akhirnya timbullah 3 golongan politik baru, yaitu Syiah, Khawarij, Muawiyah. Pada tahun 660 Masehi, Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh salah satu anggota dari pasukan Khawarij. Nah, pada saat itu selesailah pemerintahan Khalifah Khulafaur Rasyidin dan diteruskan oleh pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Pada awalnya, sistem pemerintahan itu bersifat demokratis. Akan tetapi sekarang sistem pemerintahan itu berubah menjadi monarki, yaitu pemerintahan turun-temurun. Pemerintahan ini berawal pada saat Muawiyah berkata kepada seluruh umatnya untuk menaati anaknya yang bernama Yazid. Yang selanjutnya adalah khalifah yang terkemuka pada masa dinasti Umayyah. Ada 5. Yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua adalah Abdul Malik bin Marwan, yang ketiga adalah Al-Walid bin Abdul Malik, yang keempat adalah Umar bin Abdul Aziz, dan yang terakhir adalah Hisham bin Abdul Al-Malik. Yang ketiga adalah puncak kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Pada masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah, banyak keberhasilan pencapaian yang telah dicapai pada masa pemerintahan ini. Namun dapat dilihat dari 2 aspek utama. Yang pertama adalah perluasan kekuasaan dan politik, yang kedua adalah perkembangan keilmuan. Nah, pada masa dinasti Bani Umayyah, banyak ilmu-ilmu yang berkembang, contohnya seperti perkembangan ilmu bahasa Arab, ilmu qiraat, ilmu tarikh, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu geografi dan tarikh, dan pengusaha penterjemah, dan lain sebagainya. Terakhir adalah sebab runtuhnya dinasti Bani Umayyah. Runtuhnya dinasti Bani Umayyah dikarenakan munculnya kekuasaan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Al-Muttalib, dan kekuasaan ini didukung penuh oleh Syiah, Bani Hashim, dan kaum Mawali yang merasa dirinya dinomorduakan ketika pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan baik disengaja ataupun tidak, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.